Aku rasa hampir di antara kita semua pernah merasakan makanan kita basi. Untuk meminimalisir keadaan tersebut terjadi kembali, biasanya makanan kita simpan di dalam kulkas. Nah, kulkas ini menerapkan hukum 2 termodinamika loh. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, mari kita simak videonya sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Bagaimana keadaan teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang termodinamika yang terbagi ke dalam subbab berikut. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Pada awal video telah disampaikan bahwa kita akan belajar tentang termodinamika. Nah, apakah yang dimaksud dengan termodinamika? Mari kita ikuti pembahasannya. Termodinamika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang suhu, kalor, dan besaran-besaran lain yang berkaitan. Dasar hukum yang mendasari materi ini adalah hukum 1 termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Hukum 1 termodinamika berbunyi sejumlah kalor Q yang diterima dan usaha W yang dilakukan terhadap suatu gas dapat digunakan untuk mengubah energi dalam. Sedangkan hukum 2 termodinamika berbunyi kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Berdasarkan hukum tersebut, maka secara matematis dapat dituliskan Q sama dengan delta U ditambah W. Dikatakan pada awal video bahwa kulkas bekerja menggunakan hukum 2 termodinamika. Nah, tahukah kamu bagaimana hukum 2 termodinamika bekerja pada kulkas? Mari kita ikuti penjelasannya. Di bagian belakang kulkas terdapat kondensor, dan di dalamnya terdapat evaporator yang terhubung dengan kondensor. Pada kondensor dan evaporator terdapat cairan pendingin yang biasanya disebut dengan freon. Freon ini bersirkulasi dari evaporator menuju kondensor dan kembali lagi membentuk sebuah siklus. Karena perbedaan suhu dan tekanan, freon berubah menjadi cair ke gas, dan kembali lagi menjadi cair. Perjalanan cairan pendingin atau freon dimulai dari evaporator. Freon yang menguap di dalam evaporator akibat perbedaan tekanan akan menyerap kalor atau panas dari bagian dalam atau isi kulkas, sehingga bagian dalam kulkas menjadi dingin. Kemudian, freon mengalir ke kompresor. Pada kompresor, freon dimanfaatkan menjadi gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Kemudian diteruskan ke kondensor dan didinginkan oleh udara di luar kulkas melalui proses pelepasan kalor. Nah, ini makanya udara di bagian belakang kulkas biasanya terasa hangat. Freon dalam bentuk cair kemudian kembali lagi ke evaporator melalui pipa kapiler yang berdiameter kecil dan panjang sehingga tekanannya turun drastis. Freon yang memasuki evaporator dalam suhu rendah berubah wujud menjadi cair ke gas. Begitulah kira-kira hukum 2 termodinamika bekerja pada kulkas. Selanjutnya kita akan membahas tentang usaha dan proses-proses dalam termodinamika. Yang pertama adalah usaha. Usaha dapat diperoleh dengan mengubah keadaan suatu gas. Pada gambar tersebut terjadi perubahan posisi piston seluas A akibat gaya tekanan F. Telah kita pelajari bahwa tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja setiap satuan luas, atau P sama dengan F dibagi A. Oleh karena piston berpindah posisi sebesar delta H, usaha yang dilakukan gas adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah proses-proses dalam termodinamika. Yang pertama adalah isobarik. Isobarik merupakan proses perubahan keadaan sistem pada tekanan tetap. Usaha yang dilakukan adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah isotermal. Isotermal merupakan perubahan keadaan sistem pada suhu tetap. Usaha pada proses isotermal dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya adalah isokorik. Isokorik merupakan suatu proses perubahan keadaan sistem pada volume tetap. Usaha pada proses isokorik bernilai 0 karena volume sistem tidak berubah. Atau secara sistematis dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya adalah adiabatik. Adiabatik merupakan proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk maupun keluar. Persamaan yang berlaku pada proses adiabatik adalah sebagai berikut.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum satu termodinamika dan kapasitas kalor gas. Hukum satu termodinamika menyatakan sejumlah kalor Q yang diterima dan usaha W yang dilakukan terhadap suatu gas dapat digunakan untuk mengubah energi dalam. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Hukum satu termodinamika berlaku pada berbagai proses termodinamika, yaitu isotermal, isochorik, isobarik, dan adiabatik. Yang pertama adalah isotermal. Pada proses isotermal ini, perubahan energi dalam delta U sama dengan 0, sehingga persamaannya seperti berikut. Yang kedua, isochorik. Usaha pada proses isochorik ini bernilai 0, sehingga persamaannya seperti berikut. Ketiga adalah isobarik. Usaha pada proses isobarik adalah W sama dengan P dikali V2 dikurang V1, sehingga hukum satu termodinamika menghasilkan persamaan berikut. Keempat adalah adiabatik. Pada proses ini, Q sama dengan 0, sehingga persamaannya seperti berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kapasitas kalor gas. Konsep kapasitas kalor gas. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Kalor jenis adalah kapasitas kalor setiap satuan massa. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Sedangkan kalor jenis molar adalah kapasitas kalor setiap mol yang dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya adalah macam-macam kapasitas kalor. Yang pertama, kapasitas kalor gas pada tekanan tetap Cp adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius dan tekanan tetap. Persamaannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kapasitas kalor gas pada volume tetap Cv adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius dan volume tetap. Persamaannya adalah sebagai berikut. Sedangkan hubungan Cp dan Cv dapat dituliskan sebagai berikut. Usaha dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk kalor jenis molar, persamaan matematisnya sebagai berikut. Ini kita akan membahas tentang siklus termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Siklus adalah serangkaian proses yang dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan yang sama dengan keadaan awalnya. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini, siklus 1 sampai dengan 2 itu kita sebut dengan proses isotermal, di mana gas menyerap kalor Q1 pada temperatur T2. Selanjutnya adalah siklus 2 sampai dengan 3, di mana beban penghisap dikurangi sehingga gas memuai menurut proses adiabatik. Terjadi pengurangan energi dalam dan suhu sistem menurun sampai sama dengan suhu reservoir dingin T2. Selanjutnya siklus 3 sampai dengan 4, gas mengalami penyusutan secara isotermal dengan membuang kalor Q2 pada reservoir dingin pada temperatur T2, sehingga usahanya negatif. Selanjutnya adalah siklus 4 dan kembali lagi ke 1, beban penghisap ditambah sehingga gas menyusut menurut proses adiabatik. Terjadi penambahan energi dalam dan suhu naik sampai sama dengan suhu pada reservoir panas T1. Energi dalam gas kembali seperti pada awal siklus. Nah, untuk usaha pada mesin pemanas Carnot dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, untuk efisiensi pada mesin Carnot dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang mesin pendingin Carnot. Contoh dari mesin pendingin Carnot antara lain mesin pendingin ruangan dan lemari es.
Siklus mesin pendingin Carnot merupakan kebalikan dari siklus mesin kalor Carnot, karena siklusnya reversible atau dapat dibalik. Usaha pada mesin pendingin Carnot dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang entropi dan hukum 2 termodinamika. Yang pertama adalah entropi. Entropi dapat diartikan sebagai ukuran ketidakteraturan. Dalam sistem tertutup, peningkatan entropi diikuti oleh penurunan jumlah energi yang tersedia. Makin tinggi entropi, makin tinggi pula ketidakteraturannya. Ada dua macam entropi. Yang pertama adalah entropi pada proses temperatur konstan. Jika suatu sistem pada suhu mutlak T mengalami proses reversible dengan menyerap sejumlah kalor Q, kenaikan entropi delta S dapat dituliskan sebagai berikut. Yang kedua adalah entropi pada proses temperatur berubah. Pada proses yang mengalami perubahan temperatur, entropi dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke bagian hukum 2 termodinamika. Bunyi hukum 2 termodinamika adalah kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Untuk melatih kemampuan teman-teman, mari kita kerjakan soal-soal berikut ini. Soal pertama, 1 mol gas ideal mengalami proses isotermal pada suhu T, sehingga volumenya menjadi 2 kali. Jika R adalah konstanta gas molar, usaha yang dikerjakan oleh gas selama proses tersebut adalah... Silakan teman-teman pause videonya untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, pada soal tersebut diketahui bahwa gas ideal mengalami proses isotermal, yang sebagaimana kita tahu pada proses isotermal delta U sama dengan 0, sehingga usaha yang dilakukan dalam proses isotermal adalah W sama dengan N dikali R dikali T dikali ln V2 dibagi V1. Selanjutnya kita substitusi nilai N dan V sehingga menjadi W sama dengan 1 mol dikali R dikali T dikali ln 2V per V, sehingga hasilnya adalah W sama dengan R kali T ln 2. Soal kedua, gas helium bervolume 10 meter kubik memiliki suhu 37 derajat Celcius, dipanaskan melalui proses isobarik hingga bersuhu 87 derajat Celcius. Apabila tekanannya sebesar 4 atm, hitunglah besar usahanya. Silakan teman-teman pause videonya dan cari jawabannya. Baik, diketahui bahwa V1 sama dengan 10 meter kubik, T1 sama dengan 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin, T2 sama dengan 87 derajat Celcius atau 360 Kelvin, dan tekanannya adalah 4 atm atau 4 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kubik. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dituliskan V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2. V1-nya adalah 10, T1-nya adalah 300, V2-nya adalah yang ditanyakan, dan T2-nya adalah 360, sehingga V2-nya adalah 12 meter kubik, sehingga besar usahanya adalah 800 kJ. Baik teman-teman, untuk melatih kemampuan teman-teman, silakan kerjakan soal-soal berikut ini secara mandiri. Tekan tombol pause untuk mengerjakan soalnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian aplikasi termodinamika dalam teknologi. Tentu saja aplikasi termodinamika ini sangat banyak ya teman-teman, tidak hanya kulkas, tetapi ada juga termos, pendingin ruangan, dan mesin bermotor. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kerja termodinamika pada termos. Pada termos terdapat aplikasi hukum 1 termodinamika dengan sistem terisolasi, di mana tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar. Maka dari itu, pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem menuju lingkungan maupun sebaliknya. Teman-teman, teknologi pada termodinamika di kulkas, termos, mesin pendingin ruangan, dan lain sebagainya ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita. Tanpa fisika dan hukum termodinamika, mungkin hidup kita tidak akan semudah sekarang. Baik teman-teman, sekarang waktunya untuk memulai diskusi. Silakan pause video ini untuk memulai diskusi. Nah, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa belajar dan banyak baca buku ya.
Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.